Saudara, berawal dari temuan kerangka yang diduga merupakan bayi di Kelurahan Tanjung, Banyumas, Jawa Tengah 15 Juni yang lalu. Kasus ini dengan cepat segera ditindaklanjuti polisi. Seiring bergulirnya hari, fakta mengejutkan terkuak. Temuan tersebut mengungkap keberadaan ada 3 kerangka bayi lainnya dan di hari kemudian pelaku pun mengaku sebenarnya total ada 7 bayi yang sudah ia kuburkan. Ya, dari pendalaman terkait penemuan kerangka bayi tersebut, polisi kemudian menangkap pria bernama Rudi. Rudi, saudara, ditangkap di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Ia mengakui bahwa ia sendirilah yang menguburkan bayi-bayi itu. Sementara polisi juga berencana kembali mencari 3 makam bayi lainnya berdasarkan pengakuan pelaku Rudi. Hingga total terdapat 7 makam bayi, saudara. Ya, setelah menjalani pemeriksaan, Rudi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus temuan kerangka bayi di pekarangan warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejahatannya ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Dan saat ini, saudara, polisi hanya menetapkan Rudi sendiri sebagai tersangka. PJPPA atau ulang yang kita temukan 2013 ya, mempunyai anak yang pertama sampai berlanjut sampai dengan tahun 2021 sampai 7 kali dimakamkan. Perbuatannya berlanjut sampai dengan 7 kali, dia kami jerat dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, yang nanti kami sandingkan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80. Ya, 15 Juni 2023 jadi hari di mana kasus temuan kerangka bayi ini mulai mencuat ke publik. Kerangka manusia yang dari awal sudah diduga merupakan bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menggali tanah di pekarangan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga melakukan penggalian dalam proses untuk meratakan tanah. Dan saat itulah lahan di lokasi ini memang sudah dibeli pada bulan Maret yang lalu dan akan diratakan. Setelah 1 kerangka bayi ditemukan, ternyata sekitar sepekan kemudian, yakni tanggal 21 Juni 2023, ada 3 lagi kerangka bayi yang ditemukan. Polisi pun terus mendalami kasus ini. Awalnya lagi duduk tanah, tapi kan kelihatan ada kainnya, langsung dia betot, lah itu tulang-tulangnya mati, tahu tulang apa itu. Oh, itu tulang, Bapak nemu tulang nih? Iya, itu kan di bungkusan kaos-kaos itu. Jadi tanah itu kan mau dibuat diratain itu. Terus Bapak kaget itu ya? Iya, akhirnya sama bosnya suruh berhenti, nggak boleh diterusin. Polisi yang mendatangi lokasi penemuan kerangka kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Bersama tim dari Puskesmas Purwokerto Selatan, polisi memeriksa kerangka tersebut. Temuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Jadi berdasarkan pemeriksaan ahli forensik RSUD Margono Purwokerto, Dr. M. Zainuri Samsu Hidayat, bahwa susunan kerangka kemudian kita susun dan menyatakan bahwa itu adalah anatomi tulang manusia. Dan setelah memperoleh hasil dari olah tempat kejadian perkara, polisi memeriksa saksi-saksi hingga kemudian mengerucut pada seorang pria bernama Rudi. Menurut polisi, Rudi ini dikenal warga sebagai dukun pengobatan. Ia juga biasa mengisi hari-harinya dengan memancing di sungai. Pria yang berusia 57 tahun ini sempat memiliki 3 orang istri. Namun, saudara, saat ini ia sudah berpisah dengan istri kedua dan juga ketiganya. Ya, tindakan keji Rudi ini rupanya didasari rasa ingin kaya raya. Ia mengaku mendapatkan bisikan dari guru spiritualnya tentang syarat untuk bisa kaya dengan menghilangkan nyawa bayi-bayi tersebut. Polisi kini masih mendalami pengakuan ini. Tersangka menjelaskan bahwa motif daripada yang dilakukannya ini, di tahun 2011 dia merantau ke daerah Klaten. Kemudian ketemu seseorang di sana dan kami
dari keterangan tersebut, seseorang tersebut merupakan, menurut dia adalah paranormal, kemudian memberikan saran kepada dia bahwa apabila ingin kaya. Ya, apa yang dilakukan oleh Rudi sangatlah keji, saudara. Tindakan jahatnya tersebut benar-benar di luar nalar. Dan atas perbuatannya yang sudah berulang kali, tak heran jika polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana.